Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dini wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dan ini semua adalah nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khusus yang terzalimi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita tersebut di Palestina dan di tempat lainnya. Semoga Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan, ketinggian iman, keistiqomahan dan husnul khatimah bagi yang wafat, amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan kesimpulan dari pembahasan kita dalam bab memuliakan ulama, guru, orang tua, orang yang lebih senior, memprioritaskan mereka dan menunjukkan dan mengekspresikan hal itu semua. Dan kita sedang bahas apa sih hak-hak senior, hak-hak orang tua, hak-hak guru, dan lain-lain. Kemarin atau di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa pentingnya kita memanggil mereka dengan cara yang lemah lembut, jangan kasar, dan itu kembali ke kultur dan urf yang ada di lingkungan atau di sebuah negeri. Lalu prioritaskan mereka dalam berbicara, prioritaskan mereka dalam bermajelis, prioritaskan mereka dalam makan dan minum, prioritaskan mereka dalam banyak kesempatan publik, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW ketika Abdurrahman ingin berbicara, dan Abdurrahman adalah orang paling junior pada saat itu. Nabi SAW mengatakan kabir, kabir, yang lebih senior yang berbicara, yang lebih senior yang berbicara. Begitu juga dan begitu juga praktek dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah adabnya para ulama, adabnya para ulama. Makanya kita sudah sampaikan, Talha mengatakan, "Lau kuntu a'lam annaka akbaru minni biyaumin ma taqaddamtuka." Kalau aku tahu engkau lebih tua daripadaku, dan selisih kita satu hari saja, aku lebih tua, satu hari saja engkau lebih tua, aku nggak akan mendahuluimu. Engkau harus di nomor satukan. Itu adalah praktek daripada ulama kita. Lalu yang berikutnya kita lanjutkan, di antara hak mereka adalah antura'iya wad'ahu sihhi wal badani wal nafsi bisababil kibari wa dha'fi. Di antara hak orang yang lebih tua, hak senior, hak guru, hak ulama, adalah kita memperhatikan kondisi beliau, kondisi kesehatan, kondisi badan, kondisi jiwanya, karena faktor usia atau faktor kondisi renta atau tua. Hadirin Allah muliakan, ini adalah sebuah
hak yang dilupakan oleh banyak dari anak muda, banyak dari junior, banyak dari remaja dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka belum mengalami fase itu, gitu loh. Mereka berada di fase hidup yang tubuh tuh fit, tubuh tuh prima, tubuh bisa diajak ke kanan dan ke kiri. Berbeda dengan orang tua mereka, berbeda dengan guru mereka misalnya, berbeda dengan senior mereka. Nah, junior yang baik, anak muda yang baik, murid yang baik itu ngerti, oh orang tuaku udah usia segini, gitu. Guruku udah usia seperti ini, seniorku tuh udah tua. Maka ia akan berusaha beradaptasi, mengkondisikan dan menjaga. Karena itulah yang merupakan sunatullah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kalian dari kondisi lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Lalu setelah kondisi lemah, maksudnya anak-anak lemah, lalu Allah berikan kita fase kuat, fase remaja, muda, 20-30 tahun. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Lalu setelah fase kuat, Allah kasih lagi fase lemah dan uban. Jadi sunatullah. Jadi siklus manusia itu lemah, kuat, lemah, gitu ya. Lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah. Thumma yuraddu ila ardhil umur. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ada hambanya yang Allah kembalikan ke umur yang lemah. Jadi anak muda atau murid yang masih muda itu jangan berpikir bahwa orang tuanya, gurunya, seniornya seperti dia, gitu. Beda. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan mengerti. Jadi famin haqqi 'alaika an ta'rif hala tawsihiyah. Salah satu hak orang tua, hak guru, hak senior, kita harus tahu kondisi kesehatan mereka. Kondisi kesehatan mereka kita harus tahu. Sakit apa dan sebagainya. Kondisinya gimana? Atau usia seperti itu, kendala kesehatan itu apa ya, gitu. Makanya kan salah satu obrolan usia 50, mulai 50 tahun yang nggak pernah diobrolin pada saat kita usia 20 tahun, 30 tahun, awal 40 tahun itu apa? Ya. Pembicaraan tentang apa sih? Dokter terbaik, gitu. Herbalis terbaik. Terus apa? Akupuntur terbaik. Pokoknya yang begitu-begitu, gitu. Nanti ada obat inilah, ada obat itulah. Gitu. Dan itu overall nggak pernah kita dengar di usia 20 tahun, 30 tahun. Coba 30 tahun bicara itu, ada. Tapi kalau udah 45 ke atas, 50, itu mulai pembicaraan tentang itu tuh. Nah, gitu loh. Jeng udah nyoba belum ini? Aku kemarin dikasih tahu akupuntur yang bagus banget, gitu lah. Nanti ada totok punggung, nanti ada ahli tulang, pokoknya gitu-gitu deh. Gitu lah. Kalau usia antum mah nggak begitu. Antum nggak pernah ngobrolin tuh di? Akupuntur terbaik itu. Itu udah. Mana ada gitu. Saya 20-30 tahun nggak bicara itu. Antum bicarain apa? Paling nikah kan kita, iya. Oh, jomblo gimana bicara tentang ahli tulang? Tapi kalau udah usia-usia itu pembicaraan udah beda, gitu. Itulah demikian. Selalu
Selalu ada perubahan fase lah hadirin. Nah, kita harus ngerti. Terus kondisi kejiwaannya gimana? Gitu. Misalnya orang tua kena post power syndrome biasa aktif, kita harus ngerti. Ini sensi banget, udah tua sensi. Justru karena tua dia sensi, gitu loh. Kalau di usia Anda, dia waktu itu nggak sensi. Terus juga mungkin anak-anaknya udah pada keluar rumah semua, gitu. Sekarang agak sensitif karena minggu lalu anaknya memutuskan pindah rumah, dan beliau bukan nggak move on dari anaknya, tapi dari cucunya, gitu loh. Kata beliau, kamu mau pindah ke kutub terserah, tapi cucuku tuh tinggal di sini. Cucunya dua juga, ya masa dipisahin dari orang tuanya. Tapi banyak hal dalam kondisi seperti itulah, kita harus ngerti. Lebih sensitif, lebih rentan, ringkih. Ya itu sebab usia tua, usia lemah. Terus pendengaran udah nggak tajam, penglihatan sudah nggak tajam. Gitu loh. Kalau usia-usia muda gitu kan, emang pernah bicara tentang katarak? Enggak kan? Tapi kalau udah usia tua baru pembicaraan. Di mana nih operasi katarak, gitu loh. Tapi kalau kita tahu katarak nih, nggak Andi tahu? Nggak tahu dah. Itu penyakit nggak ngerti, gitu. Hadirin Allah muliakan ya. Itu harus ngerti, kita harus ngerti, gitu. Orang tua tuh gitu. Jadi nah kalau kita nggak ngerti, kita cepat kita bisa gampang emosi. Kita nggak ngerti bahwa pendengaran orang tua kita atau guru kita atau senior kita melemah, udah kita pikir ini orang, kita bisa marah-marah, bisa itu, gitu. Kita bisa putus asa, bisa gampang tersulut, bisa meledak. Tapi kalau orang ngerti, oh iya ya, jadi kita akan lebih baik. Jadi ini penting, maka sikapi dengan baik. Man ahabba an yuzahzah 'anil nar, man ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Hendaknya ketika kematian itu datang, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan ia berinteraksi dengan manusia dengan cara yang dia inginkan dirinya diperlakukan. Jadi perlakukanlah orang tua kita dengan cara, kalau kita udah tua, kita pengen diperlakukan seperti apa? Perlakukan dia seperti itu. Kalau kita senior, kita ingin diperlakukan seperti apa? Kalau kita jadi guru, kita ingin diperlakukan seperti apa? Perlakukan guru kita seperti itu dan senior kita seperti itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya kan lihat bagaimana Allah SWT mengajak anak dan yang muda-muda tuh peka dalam hal seperti ini. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang tua, apa kata Allah dalam surat Al-Isra 23? Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibar, jika ahaduhuma aw kilahuma, salah satu dari orang tua di usia tua atau kedua-duanya di usia tua, lihat, fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan mengatakan penolakan terlembut, penolakan dengan bahasa yang terhalus, jangan.
Wala tanharun, apalagi jangan tinggikan suara, jangan suara keras. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kalimat yang mulia. Kita tahu semua bahwa nggak perlu nunggu orang tua kita jadi tua untuk berkata yang mulia, untuk tidak meninggikan suara, untuk tidak mengatakan Tapi kenapa Allah tekankan masalah kibarusin di dalam ayat ini, usia tua? Karena di usia tua kebutuhan orang tua untuk tidak mendengar suara tinggi atau dan kebutuhan mereka untuk mendengar kalimat yang mulia itu lebih dibanding ketika mereka masih muda, gitu aja. Maka kita harus lebih perhatian, lebih aware lagi, lebih mengerti lagi tentang masalah ini. Karena ini menunjukkan bagaimana indahnya Islam, hadirin. Bayangkan Allah sebutkan secara spesifik, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah SWT tekankan masalah fase tua ini dengan tajam sebagai pesan bagi kita. Dan menunjukkan bahwa yang berfirman adalah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua, karena sangat spesifik, sangat detail, dan sangat tepat. Ini yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.